Oke bro, pada video kali ini kita akan sedikit melihat bagaimana sih negara Yordania itu. Yordania adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah di sebelah barat Asia. Yordania berbatasan dengan beberapa negara termasuk Israel dan Palestina di barat, Suriah di utara, Irak di timur, dan Arab Saudi di selatan. Ibu kota Yordania adalah Amman, yang juga merupakan kota terbesar dan merupakan pusat ekonomi negara ini. Sejarah Yordania cukup panjang bro, yang membuatnya sangat kaya akan budaya. Daerah ini pernah menjadi bagian dari berbagai kerajaan kuno seperti Kerajaan Nabatea hingga menyerah pada Kekaisaran Romawi Bizantium yang dipimpin Kaisar Konstantin. Karena Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen, maka banyak dibangun gereja-gereja di seluruh negeri. Contohnya adalah Gereja Tua Aqaba. Kemudian kekhalifahan Islam mulai menyerang Kekaisaran Romawi di Yordania, tepatnya di daerah Mut'ah yang dikenal dengan Perang Mut'ah. Pada 25 Mei 1946, Yordania meraih kemerdekaan sebagai sebuah kerajaan dengan Raja Abdullah I sebagai pemimpin pertamanya. Yordania adalah monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Raja Abdullah II adalah raja saat ini, yang memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam negara ini, sementara parlemen memiliki peran dalam pembuatan undang-undang. Mayoritas penduduk Yordania adalah Muslim dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara ini. Tetapi ada juga minoritas Kristen dan komunitas agama lainnya. Bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Arab. Yordania memiliki ekonomi yang berkembang dengan sektor-sektor seperti pariwisata, perdagangan, dan industri manufaktur yang menjadi penyumbang penting terhadap PDB negara ini, dan mata uangnya adalah dinar Yordania. Yordania adalah negara yang sangat kaya akan budaya dan memiliki sejarah yang sangatlah tua. Tidak heran kalau negara ini menjadi tujuan wisata yang cukup terkenal bagi para turis yang berminat tentang sejarah dan budaya yang menarik. Sebelum lanjut, diingatkan kembali untuk yang belum subscribe agar subscribe dulu bro, sehingga dapat mengikuti apa-apa saja hal menarik yang diulas dalam channel ini. Terima kasih. Negara dengan luas 89.342 km persegi ini namanya diambil dari sebuah sungai besar yang membelah negeri ini, yaitu Sungai Yordan. Negara dengan populasi jumlah penduduk sekitar 10.407.793 jiwa ini banyak memiliki tempat-tempat tujuan wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Contohnya yang paling terkenal adalah Petra. Petra adalah sebuah situs arkeologi bersejarah yang sangat terkenal, merupakan kota kuno yang terukir dalam tebing batu merah yang spektakuler. Nama Petra berasal dari bahasa Yunani yaitu Petros yang berarti batu. Petra juga dikenal sebagai Rose City atau kota mawar karena batu pasirnya yang berwarna merah dan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985. Petra didirikan oleh orang-orang Nabatean pada abad keempat sebelum Masehi dan menjadi pusat perdagangan yang penting pada saat itu. Kehidupan kota ini mencapai puncaknya pada abad pertama Masehi ketika Nabatean menguasai rute perdagangan utama yang menghubungkan Arab bagian selatan dengan Laut Merah. Setelah Nabatean kehilangan kendali atas Petra, kota ini mengalami kemunduran dan akhirnya ditinggalkan. Kota ini pun terlupakan selama berabad-abad dan baru ditemukan kembali oleh seorang penjelajah Swiss bernama Johann Ludwig Burckhardt pada tahun 1812. Gua Ashabul Kahfi yang terkenal juga terdapat di negara ini. Terletak di Abu Alanda, Yordania, Gua Ashabul Kahfi adalah gua yang terkait dengan kisah sekelompok pemuda Ashabul Kahfi yang mencari perlindungan dari persekusi agama dan berlindung dalam sebuah gua. Dalam agama Islam maupun agama Nasrani dikisahkan bahwa ada 7 pemuda dan seekor anjing ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun dan merupakan contoh akan kekuasaan Tuhan sebagai zat yang maha kuasa. Sebuah saksi bisu sejarah yang layak untuk dikunjungi. Bener gak bro? Berkunjung ke Yordania tidaklah lengkap kalau tidak menilik ke Laut Mati. Laut ini sebenarnya bukanlah laut, namun sebuah danau.
Danau Laut Mati adalah sebuah danau terendah di bumi sekitar 430 meter di bawah permukaan laut dan merupakan salah satu danau dengan kadar garam tertinggi di dunia. Karena kadar garam tinggi yang ekstrim, Laut Mati hampir tidak mendukung kehidupan, hanya ganggang dan bakteri yang bisa hidup. Oleh karena itu, namanya mencerminkan ketiadaan kehidupan dalam airnya yang bisa diartikan sebagai mati. Air danau ini mengandung sekitar 10 kali lebih banyak garam daripada air laut biasa, sehingga membuat airnya sangatlah kental. Karena kadar garam yang tinggi, manusia dapat mengambang dengan mudah di permukaan Laut Mati. Sesuatu yang sangat menarik bagi turis dan pastinya menyenangkan. Jadi gak ada ceritanya manusia tenggelam di laut ini. Yordania juga menyimpan cerita terkait Nabi Musa dan Laut Merah. Di Laut Merah inilah ketika Nabi Musa melarikan diri dari Mesir karena sedang dikejar oleh pasukan Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun, sang raja di Raja Mesir. Nabi Musa dan pengikutnya berusaha keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada leluhur mereka. Setelah beberapa waktu, Fir'aun yang awalnya membiarkan Nabi Musa dan pengikutnya untuk meninggalkan Mesir, menyesali keputusannya untuk melepaskannya begitu saja. Ia pun mengumpulkan pasukannya dan mengejar orang Israel yang sudah pergi. Pasukan Fir'aun berhasil mengejar orang Israel yang berada di tepi Laut Merah. Dalam kondisi yang terdesak karena tidak bisa kemana-mana lagi, Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah dan membuat Laut Merah terbelah. Terbukalah jalan untuk melarikan diri dan berhasil menyeberangi Laut Merah. Pasukan Mesir pun tetap melanjutkan pengejaran kepada bangsa Israel. Namun sebelum sampai di seberang, laut yang terbelah pun tertutup dan mengakibatkan pasukan Fir'aun tenggelam dan menemui ajalnya. Sebuah tempat bersejarah sebagai bukti kekuasaan Tuhan yang sangat fenomenal yang sayang untuk dilewatkan. Bener nggak, bro? Di Yordania juga terdapat Gunung Nebo yang merupakan situs bersejarah dan religius yang penting karena memiliki hubungan dalam tradisi Kristen dan Yahudi. Tidak jauh dari kota Aman, terletak sekitar 10 km saja dari tempat di mana Nabi Musa diberikan pandangan terakhir ke tanah yang dijanjikan setelah perjalanan jauhnya. Meskipun Nabi Musa sendiri tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian pada saat itu. Gunung Nebo pun menawarkan pemandangan indah dan merupakan destinasi wisata yang populer di Yordania. Menarik pengunjung dari berbagai latar belakang budaya dan keagamaan. Sungai Yordan juga merupakan tempat dibaptisnya Yesus Kristus oleh Yohanes sebagai tanda peristiwa yang mengkonfirmasi dan mengesahkan identitas Yesus sebagai anak Allah. Kalau Anda ingin berwisata dengan nuansa luar angkasa atau camping seolah-olah sedang di Mars, di Yordania lah tempatnya, bro. Sebagian besar topografi Yordania adalah gurun atau dataran yang kering. Bagian dari gurun Arab yang terkenal di Yordania disebut dengan Gurun Yordan atau Badia. Dan wilayah ini terkenal dengan padang pasirnya yang luas dan gersang. Namun, padang gurun Wadi Rum adalah yang paling terkenal di Yordania. Wadi Rum di Yordania sering dijuluki Valley of the Moon karena pemandangan gurunnya yang spektakuler dan terisolasi seringkali tampak seperti landscape alien atau sedang di planet Mars. Pemandangan gurun yang merah dengan batu-batu raksasa dan formasinya menyerupai apa yang terlihat di permukaan planet Mars. Wadi Rum terkenal dengan langit malamnya yang indah sehingga memberikan pengalaman astronomi yang luar biasa. Anda dapat melihat jutaan bintang dan galaksi yang jelas membuatnya terasa seperti berada di planet Mars. Ini adalah destinasi yang benar-benar istimewa bagi para penggemar alam bebas dan penggemar petualangan. Geras adalah situs arkeologi penting di Yordania dan merupakan salah satu kota Romawi kuno yang paling terpelihara di Timur Tengah.
Situs ini terletak sekitar 48 km di sebelah utara Aman dan sering dianggap sebagai salah satu situs Romawi terbaik di luar Italia. Di situs Geras, kita akan disambut dengan gerbang Hadrianus sebagai pintu masuk utama ke Geras dan dibangun untuk menghormati Kaisar Romawi Hadrianus. Hippodrome dengan panjang sekitar 245 meter dan lebar sekitar 52 meter adalah tempat di mana dulunya merupakan tempat balapan kereta kuda yang diadakan pada zaman Romawi. Oval Plaza adalah lapangan besar yang dikelilingi oleh kolom-kolom dan bangunan-bangunan bersejarah. Oval Plaza tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan sosial dan budaya, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kemegahan arsitektur Romawi. Teater Romawi di Geras adalah salah satu yang terbesar di dunia Romawi dan dapat menampung ribuan penonton. Kuil Artemis sebagai tempat ibadah dan upacara keagamaan bagi penganut agama Romawi yang menghormati dewa Artemis. Pemuja dewa Artemis akan berkumpul di kuil ini untuk berdoa, mengorbankan hewan, dan mengikuti upacara keagamaan yang diadakan. Dan masih banyak lagi situs-situs Romawi yang masih dapat ditemui di Geras ini. Mengunjungi Geras Yordania memiliki banyak manfaat, terutama bagi mereka yang tertarik dengan sejarah, arkeologi, dan budaya. Mengunjungi Geras Yordania seperti melewati lorong waktu ke zaman Romawi kuno dan merasakan atmosfer sejarah zaman Romawi. Yordania adalah salah satu negara penghasil kurma terbesar di dunia. Kurma merupakan salah satu produk pertanian utama di Yordan dan memiliki peran penting dalam ekonomi negara ini. Yordan memiliki iklim yang cocok untuk pertumbuhan kurma dengan musim panas yang panas dan kering, sehingga kondisi ini mendukung produksi kurma berkualitas tinggi. Beberapa varietas kurma dari Jordan sangat dihargai di pasar internasional dan telah mengekspor kurma ke berbagai negara di seluruh dunia. Industri kurma Yordan berkembang pesat dan produksi kurma di negara ini terus bertambah setiap tahunnya. Tapi kenyataannya yang sangat mencengangkan adalah ternyata Yordania adalah negara Arab yang miskin akan minyak bumi. Berbeda dengan negara Arab lainnya, Yordan adalah salah satu negara Arab yang memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki cadangan minyak bumi. Yordan sangat terbatas dalam hal sumber daya alam berbasis energi dan negara ini harus mengimpor sebagian besar minyak bumi dan produk energi lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, termasuk air. Negara ini merupakan salah satu negara paling kering di dunia dan sumber daya airnya terbatas. Curah hujan yang rendah, penguapan yang tinggi, dan peningkatan penggunaan air telah menyebabkan defisit air bersih di Yordan selama beberapa dekade terakhir. Keterbatasan sumber daya air telah memaksa Yordan untuk mengimpor sebagian besar kebutuhan air bersihnya. Walaupun kekurangan air bersih, penduduknya tetap murah senyum dan memang terkenal dengan keramahannya. Keramahan sudah menjadi ciri khas negara ini, termasuk kepada pengunjung asing. Mereka seringkali bersedia membantu dan menjawab pertanyaan, bahkan masalah perbedaan bahasa tidaklah menjadi hambatan. Masyarakat Yordania juga terkenal dengan sifat dermawannya. Orang Yordania cenderung berbagi makanan dan barang-barang dengan tetangga, teman, dan keluarga mereka. Dermawan dan keramahan adalah salah satu karakteristik utama dalam budaya Yordania. Ketika Anda diundang ke rumah seseorang, Anda akan disambut dengan minuman kopi ataupun teh dan camilan sebagai tanda keramahan. Budaya ini sudah menjadi tradisi untuk menunjukkan rasa hormat dan persaudaraan. Cangkir pertama biasanya diberikan kepada orang yang tertua dan disusul kepada yang lainnya. Dengan mengangkat cangkir Anda, ini merupakan cara untuk meminta tambah dan tuan rumah akan memberikan tambahan itu dengan senyuman. Jangan lupa untuk selalu menggunakan tangan kanan karena penggunaan tangan kiri di Yordania dianggap kurang sopan dan kurang menghargai. Satu lagi bro, apabila diundang, kita jangan pernah mengungkapkan kekaguman akan sesuatu, karena hal itu akan membuat tuan rumah merasa berkewajiban untuk memberikannya. Waduh, kalau bilang istrimu cantik, ya bisa-bisa pulang kita bawa istri lagi. Ya enggak lah. Itu semua karena saking sopannya mereka dan sifat dermawan yang tertanam pada individu orang Yordania. Maka tidaklah heran kalau di Yordania adalah tuan rumah bagi para pengungsi Timur Tengah. Yordania berada di tengah-tengah kawasan yang penuh dengan konflik dan ketidakstabilan politik seperti perang di Suriah, konflik di Irak maupun di Palestina.
Sebagai hasilnya, banyak warga negara dari negara-negara tetangga yang mencari perlindungan di Yordania dan memberikan tempat tinggal bagi ribuan pengungsi. Yordania memiliki kebijakan yang relatif terbuka terhadap pengungsi dan telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam mengelola krisis pengungsi ini. Yordania juga masih memiliki suku yang unik yang dikenal dengan suku Badui atau Bedoin. Suku Bedoin adalah kelompok nomaden yang hidup secara tradisional di gurun dan wilayah pedalaman Yordania. Mereka memiliki budaya dan gaya hidup yang unik termasuk musik, tarian, dan sastra yang telah ada selama berabad-abad. Suku Bedoin memiliki pengetahuan mendalam tentang gurun dan memiliki keterampilan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka tahu cara menemukan air, membuat tenda, dan berorientasi di padang pasir. Mereka memiliki peran sejarah dan banyak wisatawan yang tertarik untuk berinteraksi dengan suku ini, termasuk makanannya yang dikenal dengan mansaf. Mansaf adalah hidangan tradisional Yordania yang terdiri dari daging domba yang dimasak dengan saus yogurt kental yang disebut dengan jamet. Hidangan ini sering disajikan di atas nasi atau roti Arab dan dihias dengan kacang almond dan kismis. Selain itu ada zarb. Zarb adalah hidangan yang disiapkan dengan cara memasak daging seperti daging kambing ataupun ayam bersama dengan sayuran dan rempah-rempah yang dimasukkan ke dalam oven bawah tanah dengan api yang lambat. Daging dan bahan lainnya ditempatkan di lubang dalam tanah yang panas dan kemudian ditutup batu dan pasir. Ini adalah metode memasak bawah tanah yang memungkinkan panasnya meresap ke dalam makanan yang menghasilkan hidangan yang unik dan lezat. Waduh, pantas dicoba ini bro. Ngomongin soal tarian, di Yordania juga populer tarian yang disebut dengan dabke. Dabke sebenarnya merupakan tarian khas negara-negara Timur Tengah, bukan hanya di Yordania. Tarian ini adalah tarian dengan membentuk lingkaran yang biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang bergandengan tangan, bergerak melingkar, dan melompat-lompat diiringi oleh irama musik tradisional khas Timur Tengah. Tarian ini sering dilakukan dalam acara-acara perayaan dan pernikahan. Yang punya penyakit encok nggak bisa kayaknya menari ini bro. Samadan adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di beberapa negara Timur Tengah. Tarian ini biasanya dipentaskan oleh perempuan dan salah satu ciri khasnya adalah penggunaan lilin yang ditempatkan di atas alat khusus yang disebut samadan yang dikenakan di kepala penari. Tarian samadan adalah tarian yang meriah dan indah yang menggabungkan seni tari dengan elemen visual yang menarik yaitu lilin yang masih menyala. Ini adalah bagian penting dari budaya pernikahan dan perayaan di beberapa negara Timur Tengah termasuk Yordania. Unik juga ini bro kan? Dengan mayoritas penduduk agama Islam, maka rakyat Yordania selalu menjaga tata cara berpakaian terutama para perempuan. Walaupun tidak ada aturan yang mewajibkan perempuan memakai jilbab, namun kebanyakan perempuan di Yordania telah mengenakan jilbab. Terkait hubungan antara manusia, Yordania adalah negara yang melarang adanya LGBT. Pada tahun 1951, Yordania telah menetapkan undang-undang yang melarang aktivitas homoseksual di negara tersebut. Jadi, aktivitas ini haruslah tersembunyi dan berhati-hati. Kalau enggak ya namanya melanggar hukum, pastilah ditangkap bro. Nggak seperti di negara Thailand yang melegalkan LGBT. Oke bro, cukup sekian video kali ini. Kayaknya sudah cukup lumayan lengkap ini. Kalau ada brosis di sini yang pernah ke Yordania dan menemukan hal-hal yang belum dibahas pada video kali ini, bisa tulis di kolom komentar agar admin dapat menambahkannya pada video selanjutnya demi menambah wawasan kita tentang perspektif dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.